wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raiza Mahendra dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Auditing Syariah dengan dosen pengampu Pak Purnama Putra dengan judul Pemeriksaan dan Pengawasan Auditing Lembaga Keuangan Syariah. Jadi pengertian lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Definisi auditing. Auditing atau pemeriksaan dalam arti luas adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuan dari diadakannya auditing adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan dengan sesuai standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui atau diterima. Jadi pengertian audit di sini adalah evaluasi atau pengecekan laporan-laporan apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Lanjut, ada peran auditing dalam lembaga keuangan syariah. Peran auditing pada lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada memeriksa keuangan, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan syariah, transparansi, pencegahan kecurangan, dan optimalisasi operasional untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan kepercayaan yang tinggi dari semua pihak terkait. Prinsip-prinsip keuangan syariah. Yang pertama ada prinsip ta'awun atau kemitraan. Ini merupakan prinsip yang dijalankan pada bank dan koperasi syariah. Yang kedua ada prinsip kemaslahatan. Ini artinya keuangan syariah akan mengutamakan manfaat. Semisalnya bank syariah lebih mengedepankan adanya manfaat dari kegiatan yang dijalankan sesuai aturan Islam. Yang ketiga ada prinsip tawazun. Artinya sebuah kesatuan. Ini menggambarkan bahwa lembaga keuangan dan nasabahnya merupakan satu kesatuan. Yang keempat adalah prinsip saling ridho. Hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah akan menerapkan prinsip saling ridho. Nasabah dan bank sama-sama ridho menjalani perjanjian hubungan yang sudah ditetapkan. Yang kelima adalah prinsip rahmatan lil alamin atau keuniversalan. Lanjut ke jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit internal. Dilakukan oleh tim atau departemen audit internal di dalam organisasi untuk mengevaluasi efektivitas sistem kontrol internal, kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, dan membantu meningkatkan operasional dan efisiensi perusahaan. Yang kedua, audit eksternal. Dilakukan oleh firma akuntansi publik atau auditor independen dari luar organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan organisasi. Yang ketiga, audit syariah. Dilakukan untuk organisasi atau lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lingkup audit. Yang pertama ada audit keuangan, memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan suatu entitas untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada audit kepatuhan atau compliance audit, menilai apakah entitas tersebut mematuhi peraturan,
kebijakan internal, serta peraturan eksternal yang berlaku seperti peraturan pemerintah, peraturan industri, atau standar lainnya. Yang ketiga ada audit operasional, memeriksa efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dari operasi dan prosedur internal suatu entitas. Fokusnya bisa mencakup manajemen risiko, pengolahan sumber daya, dan pencapaian tujuan organisasi. Lanjut, di sini ada tahapan-tahapan audit. Yang pertama ada perencanaan audit, yaitu menetapkan tujuan audit dan ruang lingkupnya, mengidentifikasi risiko dan area prioritas, menetapkan jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengumpulan bukti, mengumpulkan data dan informasi yang relevan seperti dokumen, transaksi, dan catatan. Yang ketiga ada evaluasi bukti, menganalisis bukti-bukti yang telah dikumpulkan secara sistematis, menggunakan teknik-teknik audit untuk menilai keandalan, kepatuhan, dan efektivitas kontrol atau prosedur yang ada. Yang keempat ada pelaporan, menyusun laporan audit yang berisi temuan, rekomendasi, dan kesimpulan, menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang seperti manajemen atau komite audit, memastikan laporan audit memenuhi standar audit yang berlaku, dan memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi pihak yang berkepentingan. Lanjut, di sini ada metodologi audit syariah. Yang pertama ada perencanaan audit, menetapkan tujuan audit syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, memahami ruang lingkup audit dan sumber daya yang diperlukan, mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua ada pengumpulan bukti, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan seperti dokumen transaksi keuangan dan catatan akuntansi, melakukan wawancara dengan manajemen dan personal yang terlibat dalam proses keuangan syariah, melakukan observasi langsung terhadap operasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan syariah. 3. Ada evaluasi praktik keuangan syariah, menganalisis kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba atau bunga, larangan spekulasi, dan prinsip keadilan dalam transaksi, menilai kepatuhan terhadap standar dan pedoman audit syariah yang relevan. Lanjut, di sini ada pengujian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, pemahaman prinsip-prinsip syariah. Auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah yang relevan, seperti larangan riba, larangan spekulasi, keadilan dalam transaksi, dan prinsip-prinsip lainnya sesuai dengan hukum syariah. Yang kedua ada identifikasi transaksi dan operasi yang harus diaudit, mengidentifikasi transaksi keuangan dan operasi lainnya yang berpotensi melibatkan aspek syariah seperti pembiayaan, investasi, dan produk-produk keuangan syariah. Yang ketiga ada pengumpulan bukti atau evidence gathering, mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang relevan terkait dengan transaksi dan operasi yang diaudit, seperti dokumen kontrak, perjanjian, catatan akuntansi, dan bukti transaksi. Yang keempat ada pengujian kepatuhan, melakukan pengujian untuk mengevaluasi apakah transaksi dan operasi tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.